Dari Humaid bin Abdurrahman bahwa seseorang dari sahabat Nabi berkata, "Aku pernah berkata ketika dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, aku akan mengawasi sholat Rasulullah agar bisa melihat cara sholat beliau." Seusai sholat Isya, beliau berbaring beberapa lama pada malam itu. Kemudian beliau bangun, lalu memandang ke ufuk atau langit sambil membaca ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lizalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulina wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Quran Surat Ali Imran ayat 191 sampai dengan 194. Kemudian beliau menjulurkan tangannya ke kasur, lalu mengeluarkan siwak. Beliau menuangkan air dari ember yang ada padanya, kemudian bersiwak. Selanjutnya beliau berdiri dan mengerjakan sholat sampai aku berkata, beliau mengerjakan sholat sama dengan lama tidurnya. Kemudian beliau berbaring hingga aku berkata, beliau tidur sama dengan lama sholatnya. Kemudian beliau bangun lalu mengerjakan seperti yang ia kerjakan pada pertama kali, dan bersabda seperti sabda sebelumnya. Rasulullah SAW mengerjakan hal tersebut 3 kali sebelum terbit fajar. Hadis riwayat An-Nasai. Sama seperti ketika saat sakit dan safar. Dalam jihad pun ketika suasana ketegangan, kecamuk perang yang sebegitunya, tahajud justru makin kencang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tahajud semakin tak tertinggalkan. Tahajud justru menjadi energi pembangkit yang jitu. Suasana munajat dengan penuh pengharapan untuk meraih kemenangan esok hari. Demi tingginya agama makin meningkatkan keyakinan, sehingga saat jihad berkecamuk, iman makin matang menegakkan panjinya. Itulah tahajud. Energinya selalu saja memberikan keajaiban-keajaiban yang membelalakan. Dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa pada perang Tabuk Rasulullah SAW bangun pada waktu malam hari untuk mengerjakan sholat. Beberapa orang sahabat berkumpul di belakang beliau untuk menjaganya. Seusai sholat, beliau bersabda kepada mereka, pada malam ini telah diberikan kepadaku 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang rasul pun sebelumku. Pertama, aku diutus kepada semua manusia secara keseluruhan, sedangkan para rasul sebelumku diutus hanya kepada kaumnya saja. Kedua, aku dimenangkan atas musuhku dengan rasa takut yang menyelimuti mereka. Kalaupun jarak antara aku dan mereka sejauh perjalanan sebulan, niscaya semua akan dipenuhi dengan ketakutan. Ketiga, telah dihalalkan bagiku memakan ghanimah, sedang bagi orang-orang sebelumnya memakannya adalah sebuah dosa besar, sehingga mereka dulu selalu membakarnya. Keempat, telah dijadikan bumi bagiku sebagai masjid dan tempat yang suci. Dimanapun waktu sholat datang kepadaku, aku boleh membasuh kemudian melaksanakan sholat. Sementara itu, orang-orang sebelumku menganggap itu sebagai sebuah dosa besar,
Mereka hanya melaksanakan ibadah di gereja-gereja dan biara-biara mereka. Kelima, ialah apa yang telah dikatakan kepadaku, mintalah. Sesungguhnya setiap nabi telah mengajukan permintaannya. Aku lebih memilih untuk menyimpan permintaanku hingga hari kiamat kelak untuk kalian dan orang-orang yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling perhatian dengan kualitas ibadah dalam keluarganya. Maka kita mendapati suatu kali sebagaimana kisah dari Ummu Salamah bahwa Nabi membangunkannya pada suatu malam. Beliau lalu bersabda, "Subhanallah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini? Harta simpanan apa yang diturunkan? Siapa yang membangunkan orang-orang yang ada di kamar-kamar atau istri-istrinya? Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia namun telanjang di akhirat." Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmidzi. Menariknya, dalam mengomentari hadis ini, Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Rushd, seakan-akan Al-Bukhari paham maksud membangunkan adalah untuk sholat, bukan sekedar memberitahu wahyu yang turun. Sebab kalau sekedar ingin memberitahu, tentu hal ini bisa ditunda sampai siang. Selain pada istri-istrinya, beliau pun tak pernah luput untuk senantiasa memperhatikan ibadah putri dan juga mantu kesayangannya, pasangan muda paling menginspirasi dalam lintasan sejarah Islam, yaitu Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Simaklah riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW membangunkan dia dan Fatimah. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak sholat malam?" Aku, Ali, menjawab, "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Jika Dia menghendaki untuk membangunkan kami, pasti kami akan bangun juga." Beliau lalu berpaling pergi. Ketika kami mengatakan seperti itu, beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian ketika pergi, aku mendengar beliau berkata sambil memukul pahanya, "Memang manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah." Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim.